Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Semoga masih semangat ya belajarnya walaupun kalian sedang belajar dari rumah. Mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera selesai sehingga kita bisa sama-sama belajar kembali dari sekolah. Oke, pada video kali ini masih rangkaian dari bab 1 yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada kali ini, yang akan kita bahas yaitu letak geologis Indonesia. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui pembelajaran luring, kalian dapat memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Submateri kita hari ini yaitu letak geologis Indonesia. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah atau negara berdasarkan susunan batuan yang ada di bumi. Nah, letak geologis Indonesia, yang pertama Indonesia terletak di dua dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Yang kedua, Indonesia terletak di antara 4 lempeng dunia. Yang ketiga, Indonesia terletak di 2 jalur busur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu Indonesia terletak di dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Yang ini dangkalan Sunda dan yang ini adalah dangkalan Sahul. Ketika zaman es, Indonesia Barat pernah bersatu dengan benua Asia, sehingga banyak fauna-fauna di Indonesia Barat yang memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di benua Asia. Sedangkan Indonesia Timur dahulu ketika zaman es pernah bersatu dengan benua Australia, sehingga fauna di Indonesia Timur memiliki kemiripan dengan benua Australia. Tapi ada loh pulau di Indonesia, baik ketika zaman es maupun setelah zaman es, tidak pernah bersatu baik dengan Asia maupun dengan Australia. Contohnya yaitu Pulau Sulawesi. Sehingga Pulau Sulawesi ini memiliki fauna endemik yang tidak ada di dunia, seperti anoa dan babi rusa. Oke, kita bisa lihat lah. Ini merupakan wilayah Indonesia saat ini. Ini merupakan zona persebaran fauna di Indonesia. Yang ini merupakan dangkalan Sunda, yang ini merupakan Indonesia Tengah, dan yang ini merupakan Indonesia Timur atau dangkalan Sahul. Berdasarkan letak lempengnya, Indonesia terletak di pertemuan 4 lempeng dunia, yaitu 1 lempeng minor dan 3 lempeng mayor. Apa sih bedanya lempeng minor dan lempeng mayor? Lempeng minor merupakan lempeng yang memiliki pengaruh kecil terhadap geologis Indonesia. Sedangkan lempeng mayor merupakan lempeng yang memiliki pengaruh besar terhadap geologis Indonesia. Lempeng minor yaitu lempeng Filipina. Sedangkan lempeng mayor itu ada 3. Yang pertama yaitu lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara. Kemudian ada lagi lempeng Eurasia. Dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik ini bergerak ke arah barat. Selain Indonesia terletak di pertemuan 4 lempeng dunia, Indonesia juga terletak di 2 sirkum pegunungan dunia. Yang pertama yaitu Sirkum Mediterania dan yang kedua merupakan Sirkum Pasifik. Di sebelah barat Indonesia itu terdapat Sirkum Mediterania. Sirkum Mediterania ini memanjang dari Afrika bagian utara, yaitu melalui pegunungan Atlas, masuk
kemudian memanjang ke pegunungan Alpen yang ada di Eropa, kemudian berlanjut ke pegunungan Himalaya di Asia, dan akhirnya masuk ke Indonesia melalui Sumatera dan Pulau Jawa. Sedangkan di bagian timur dan tengah Indonesia itu ada Sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik ini bermula dari pegunungan Andes yang ada di Amerika bagian selatan, kemudian memanjang ke pegunungan Rocky yang ada di Amerika Utara, kemudian masuk memanjang ke negara Jepang, kemudian ke Filipina, kemudian ke pegunungan Jayawijaya, dan berakhir ke Selandia Baru. Apa sih dampaknya letak geologis itu untuk Indonesia? Tentu saja banyak sekali dampaknya. Ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya yang pertama yaitu Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Kurang lebih Indonesia memiliki 127 gunung berapi dengan potensi tambang, mineral, logam, serta cekungan minyak dan gas bumi yang melimpah. Dengan banyaknya gunung api di Indonesia ini, Indonesia juga memiliki potensi geotermal. Kurang lebih 40% dari potensi yang ada di dunia. Material-material dari letusan gunung api ini juga menyebabkan tanah di Indonesia menjadi subur. Tapi ada loh dampak negatifnya, yaitu Indonesia sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ada loh nak, pulau di Indonesia yang tidak rawan terhadap gempa bumi tektonik, yaitu Pulau Sulawesi. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang letak geomorfologis dan letak maritim Indonesia. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.